Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabar Bapak Ibu? Bagaimana keadaannya? Apakah sudah ujian? Mudah-mudahan lulus semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita mulai membacakan beberapa soal. Bismillahirrahmanirrahim. Soal yang pertama. Redaksi Al-Quran yang menunjukkan suruhan dan larangan dalam istilah hukum Islam dikenal dengan istilah A. Amar dan nahi, B. Amal dan ma'ruf, C. Amar dan ilmu, D. Amar dan amal. Redaksi Al-Quran yang menunjukkan suruhan dan larangan dalam istilah hukum Islam dikenal dengan istilah, yaitu jawaban yang tepat adalah A. Amar dan nahi. Jangan sampai terkecoh amar ma'ruf. Dua, ditemukan dalam Al-Quran, Allah memerintahkan manusia dalam berbagai bentuk bahasa. Berikut ini bentuk bahasa yang digunakan, kecuali A. Sarih, B. Kinayah, C. Mujmal, D. Mufassal. Ditemukan dalam Al-Quran, Allah memerintahkan manusia dalam berbagai bentuk bahasa. Berikut ini bentuk bahasa yang digunakan, kecuali A. Sarih, B. Kinayah, C. Mujmal, D. Mufassal. Maka jawaban yang tepat adalah D. Mufassal. Tiga. Berikut ini adalah orang-orang yang dibebaskan dari pertanggungjawaban hukum, kecuali berikut ini adalah orang-orang yang dibebaskan dari pertanggungjawaban hukum, kecuali A. Anak kecil sebelum dewasa, B. Orang yang tidur, C. Orang yang hilang kesadarannya ataupun orang gila, D. Orang yang lagi puasa. Berikut ini adalah orang-orang yang dibebaskan dari pertanggungjawaban hukum, kecuali adalah D. Orang yang lagi puasa. Anak kecil dia bebas hukum, orang tidur bebas hukum, orang yang hilang akal, orang gila juga bebas hukum. Yang tidak bebas hukum adalah orang yang lagi puasa. Soal yang keempat. Kriteria mencari calon pasangan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW adalah sebagai berikut, kecuali A. Karena cintanya, B. Karena cantiknya, C. Karena hartanya, D. Karena keturunannya. Maka jawaban yang tepat adalah A. Karena cintanya. Jadi tidak ada dalam anjuran karena cintanya. Tapi carilah karena lijamaliha, walidiniha, walimaliha, walinasabiha. Jadi yang kecuali di sini adalah A. Karena cintanya. Soal yang kelima. Kementerian Agama Republik Indonesia dibentuk pada A. 13 Januari 1946, B. 18 Agustus 1945, D. 3 Januari 1946, D. 17 Agustus 1945, E. 3 Januari 1947. Kementerian Agama Republik Indonesia dibentuk pada, jawaban yang tepat adalah 3 Januari 1946. Mudah-mudahan soal ini keluar ya. Karena ini di bawah Kemenag. Masa orang yang berada di bawah Kemenag tidak tahu kapan dibentuknya Kemenag. Soal yang keenam. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam pada tahun 2019 yaitu A. Profesor Dr. Muhammadiyah Amin MAG, B. Profesor Dr. Thomas Penturi, C. Esabius bin Sasi, D. Iketur Widana Widinia, C. Khalidia SHMH. Jadi siapa yang menjadi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam pada tahun 2019?
Jawaban yang tepat adalah Profesor Dr. Haji Muhammadiyah Amin MAG. Soal yang ketujuh. Berikut ini unit yang tidak termasuk dalam organisasi Pusat Kementerian Agama menurut Peraturan Menteri Agama nomor 55/A tahun 1946, yakni A bagian umum, B bagian mahkamah, C bagian Katolik, D bagian Kristen, E bagian perpustakaan. Jadi berikut ini unit yang tidak termasuk dalam organisasi Pusat Kementerian Agama menurut Peraturan Menteri nomor 55/A tahun 1946, yaitu bagian Katolik. Soal yang ke-8. Hari ulang tahun Kementerian Agama dikenal dengan nama A. HUT Kementerian Agama, B. Hari Amal Bakti, C. Hari Amal Jariah, D. Hari Dharma Bakti, E. Hari Kementerian Agama. Hari ulang tahun Kementerian Agama dikenal dengan nama jawaban yang tepat adalah Hari Amal Bakti. Hari ulang tahun Kementerian Agama. Soal nomor 9. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam mempunyai tugas A. Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang bimbingan masyarakat Islam, B. Memberikan bimbingan masyarakat Islam, C. Melakukan pencatatan nikah, D. Melakukan pencatatan rujuk, E. Mengurusi wakaf dan zakat. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam mempunyai tugas A. Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang bimbingan masyarakat Islam, B. Memberikan bimbingan masyarakat Islam, C. Melakukan pencatatan nikah, D. Melakukan pencatatan rujuk, E. Mengurusi wakaf dan zakat. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang bimbingan masyarakat Islam. Jawaban yang tepat adalah A. Soal nomor 10. Berikut ini tahap-tahap perkembangan dan pertumbuhan hukum Islam kecuali. Berikut ini tahap-tahap perkembangan dan pertumbuhan hukum Islam kecuali A. Masa Nabi Muhammad SAW, B. Masa Khulafah Ar-Rashidin, C. Masa sahabat, D. Masa modernisasi sampai sekarang. Tahap-tahap perkembangan dan pertumbuhan hukum Islam adalah yang bukan di masa modernisasi sampai sekarang. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan Bapak Ibu lulus dan menjadi P3K insyaallah. Silakan like, share dan komen dari mana asal Bapak Ibu. Mudah-mudahan menjadi amal jariah dari penyuluh kepada penyuluh Indonesia. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.